Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya selanjutnya, yaitu dengan materi koneksi antar materi model 1.1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Setelah kami mengikuti pembelajaran melalui LMS, yaitu bersama dengan Bapak Abdul Latif di kelas 10098, guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sidrap, kita sudah melaksanakan elaborasi pemahaman dan ruang kolaborasi pada modul 1.1. Kemudian, adapun kesimpulan materi modul 1.1 dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu koneksi antar materi. Yaitu Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan zaman kolonial menjadi langkah perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dan perang sekolah taman siswa sejak pendiriannya di tahun 1922. Kemudian, ada 6 pokok pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Apa saja? Yaitu yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Apa itu pendidikan sebagai tuntunan menurut Ki Hajar Dewantara? Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, perilaku, karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Kemudian yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam, yaitu potensi, bakat, kemampuan yang unik, berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai dengan jenjang usia mereka. Kemudian yang ketiga adalah guru ibarat petani. Guru ibarat petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuhan subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuh bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan pertumbuhan potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Kemudian yang keempat, prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai dengan kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Yang kelima adalah budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur. Seperti sebuah pepatah Bugis, resopa tamangingi namalo meneliti pamasena dewatai, yang artinya bahwa segala kerja keras dan tekun dan ulet maka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang keenam, berhamba kepada anak. Berhamba kepada anak. Ini bukan berarti kita sujud-sujud di depannya, tidak. Ini berarti pendidikan yang mengutamakan anak, berpusat pada anak dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan berbahagia. Berikut untuk kesimpulan selanjutnya, yaitu untuk keberhasilan tujuan pendidikan, maka menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat yang dikenal dengan Trisentra Pendidikan. Jadi, awal pendidikan dimulai dari keluarga atau dari rumah,
sebagai pondasi pertama, dan selanjutnya pendidikan dilaksanakan di sekolah dan lingkungan masyarakat yang kondusif. Selanjutnya di materi refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu koneksi antar materi modul 1.1. Untuk pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya meyakini dan percaya bahwa niat para siswa datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Yang kedua, dalam pembelajaran, saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduk masing-masing. Yang ketiga, dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian, fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam satu semester, seperti tertuang dalam dokumen program tahunan. Mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang terpenting dalam tercapainya standar angka-angka yang tinggi. Hasil akhir dalam pembelajaran diharapkan anak mampu mengerjakan ujian dan tugas dengan benar. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya sebagai seorang pendidik memposisikan diri saya yang pertama sebagai fasilitator. Saya sebagai seorang pendidik memposisikan diri saya sebagai seorang fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Yang kedua yaitu among. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yakni menuntun potensi anak berdasarkan budayanya. Kemudian berpihak pada murid atau berpihak pada anak. Pembelajaran yang dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang pertama yang saya lakukan adalah berliterasi, belajar. Ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Begitu pula juga kita sebagai guru, sebelum kita mengajar, kita harus berliterasi supaya kita mengetahui cara belajar, cara mengajar dengan baik. Kemudian melalui pendidikan guru penggerak. Dengan mengikuti guru penggerak ini, saya akan banyak belajar tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik melalui LMS, bimbingan instruktur, dan fasilitator. Sebagai seorang pendidik, saya harus bisa menjadi tauladan, bersikap dan berpenampilan yang baik, mampu memberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter, meliputi kedisiplinan dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya, menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan membiasakan seperti mengawali aktivitas dengan pembelajaran melalui doa, sholat berjamaah, saling menghargai pendapat ketika berdiskusi, memberikan kata-kata positif untuk teman, sebangku atau sekelas, dan memberikan pujian. Kemudian yang terakhir, menjadi guru pembelajar, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan suasana kelas yang variatif dan mengikuti kodrat zaman. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan koneksi antar materi dan kesimpulan refleksi modul 1.1 CGP Angkatan 10 Kabupaten Sidrap.